Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini masuk pada surat Az-Zumar, surat nomor 39, ayatnya ayat 6 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah kepada saudara-saudara. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keselamatan, selalu memberikan kesehatan dan kewarasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rezekinya, selalu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun. Juga marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara yang pada hari ini tengah sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala, sehingga bisa melakukan aktivitasnya kembali dan menyimak tadabbur dan kajian Quran ini. Dan juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah dan persoalan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan solusi dan jalan keluarnya. Semoga saudara-saudara segera terlepas dari persoalan dan masalah-masalahnya, sehingga dapat meluangkan waktunya untuk menyimak kajian dan tadabbur Al-Quran ini. Saya juga memohon dengan tulus ikhlas, sudilah kiranya saudara-saudara memberikan bantuan subscribe kepada channel Kereweng Aji ini. Semoga dengan bantuan subscribe saudara-saudara, channel Kereweng Aji ini tetap bisa hidup dan eksis di dalam mengadakan kajian dan tadabbur Quran ini, yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal
azwaj ya'lukukum fi butuni ummahatikum qalakum mim ba'di qalqin fi dulumatin syalash dalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusyrafun in ta'furu fa inna allaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimum bidatis sudur wa idza masyallin syana duron da'a rabbahu munina ilaihi summa idza qawallahu ni'matan minhu najiyama kana yada'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan yang bila ansyabilih kul ramata bi kafari bi kufri ka qolillah inna kaming ashabin nar amanu wa qanitun ana alaili syajidan wa qa'iman yaqdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih Qul hal yashtawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum lilladina aksyanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ia menciptakan kamu dari jiwa satu, lalu membuat jodohnya dari jenis yang sama. Dan ia menurunkan kepada kamu 8 ternak berpasang-pasang
Ia menciptakan kamu dalam perut ibumu. Ciptaan setelah ciptaan. Dalam 3 kali kegelapan, itulah Allah Tuhan kamu. Ia mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana kamu dipalingkan? Jika kamu tidak terima, saya ulangi lagi, jika kamu tidak berterima kasih, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kamu dan Ia tidak suka kepada kekafiran hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, Ia amat berkenan kepada kamu. Dan tiada memikul beban akan memikul beban orang lain. Lalu kepada Tuhan kamu tempat kamu kembali. Lalu Ia akan memberitahukan kepada kamu apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya Dia itu tahu apa yang ada dalam hati. Dan apabila manusia tertimpa kesengsaraan, ia berdoa kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Lalu apabila ia karuniakan kenikmatan kepadanya dari Dia, ia lupa akan apa yang dahulu ia berdoa kepadanya, dan ia membuat tandingan kepada Allah agar ia menyesatkan manusia dari jalannya. Katakan, bersenang-senanglah dengan kekafiran kamu sebentar. Sesungguhnya engkau termasuk golongan penghuni neraka. Apakah orang yang patuh sepanjang waktu malam sambil bersujud dan berdiri dan memperhatikan tentang akhirat dan mendambakan rahmat Tuhannya? Katakan, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang mempunyai akal sajalah yang memperhatikan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini adalah kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibayar penuh ganjaran mereka tanpa hitungan.
Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah makna dari surat Az-Zumar ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sekarang marilah kita lanjutkan pada penjelasannya. Yang pertama adalah penjelasan pada ayat ke-6. Kami menemukan ajaran Kristen disebut dan dinyatakan salah dalam Wahyu Makkiyah zaman permulaan, seperti dalam surat 19 yang dibaca oleh pemimpin kaum pengungsi Islam di Abisinia di hadapan Raja Najasyi lebih kurang pada tahun ke-5 Bidzah atau kenabian. Quran suci menyebutkan salahnya ajaran Tuhan mempunyai putra, hampir sama kerapnya seperti hal salahnya ajaran menyekutukan berhala dengan Tuhan yang Maha Esa. Dalam ayat ini diterangkan bahwa tidak ada orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagai putra Allah, melainkan hamba-hamba Allah yang terpilih sajalah yang secara kiasan disebut putra Allah, karena mereka telah mendapat atau dapat mewujudkan sifat-sifat Allah, sehingga hubungan mereka dengan Allah sama seperti hubungan seorang putra dengan ayahnya. Mengingat bahwa mereka serupa benar dengan sifat-sifat Allah, seperti serupanya anak terhadap ayahnya. Kata anzala, kata kerja dari isim masdar inzal, bukanlah diterapkan terhadap diturunkannya suatu barang saja, melainkan diterapkan pula terhadap disampaikannya suatu barang kepada manusia. Kata inzal artinya ishal atau isbab, artinya disampaikan, seperti halnya besi dalam surat 57 ayat 25 dan pakaian surat 7 ayat 26 yang dua-duanya dikatakan anzala atau diturunkan dalam arti disampaikan. Itulah ternak dalam ayat ini diturunkan kepada manusia. Yang dimaksud 8 ternak ialah 4 pasang ternak yang disebutkan di dalam Quran suci surat 6 ayatnya 144. Disebutkannya secara khusus 4 binatang ialah karena 4 binatang itu berguna sekali bagi manusia. Berikutnya adalah penjelasan pada ayat 10. Kata-kata ini adalah hiburan bagi kaum muslimin yang dipaksa harus menderita di negerinya sendiri
Kata-kata ini juga memberi keyakinan kepada kaum muslimin bahwa jika di suatu negara Islam ditindas, Islam akan subur di negara yang lainnya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah penjelasan pada surat Az-Zumar ayat 6 sampai dengan ayat 10. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.